Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau sore, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan topik yang sangat penting dalam dunia teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 kelas 2IA24 akan membahas mengenai konsep kontrak, pengembangan, dan pemanfaatan produk TIK. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Zidan Putra Wikandana. Yang kedua, ada Hafiz Surya Nugraha. Yang ketiga, ada Agustino Wijaya Horsepuni. Yang keempat, ada Michelle Gresta Ponamon. Selanjutnya, saya akan membacakan definisi. Definisi dari kontrak dan konteks TIK adalah perjanjian hukum antara penyedia layanan atau pengembang dan klien yang mencakup hak, kewajiban, serta ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengembangan produk TIK. Selanjutnya ada jenis kontrak dalam pengembangan produk TIK. Yang pertama ada fixed price contract. Di sini klien membayar harga tetap untuk proyek terlepas dari waktu dan biaya aktual yang dihabiskan pengembang. Yang kedua adalah time and material contract. Di sini pembayaran dilakukan berdasarkan jam kerja dan bahan yang digunakan sesuai kebutuhan proyek. Selanjutnya adalah cost plus contract. Adalah kontrak di mana penyedia layanan menerima pergantian biaya aktual yang dikeluarkan ditambah dengan margin keuntungan. Yang keempat ada performance based contract. Di sini mengikat pembayaran pada pencapaian kinerja tertentu yang diukur menggunakan KPI. Kontrak ini berfokus pada hasil dengan sistem intensif dan penalti. Yang kelima ada milestone based contract. Di sini pembayaran dibagi berdasarkan penyelesaian tahap atau milestone tertentu dalam suatu proyek. Yang keenam ada licensing agreement, di mana kesepakatan yang memberi hak kepada klien untuk menggunakan produk TIK. Namun hak kepemilikan tetap punya si pengembangnya. Komponen utama kontrak TIK. Yang pertama, ruang lingkup pekerjaan atau scope of work, yaitu penjelasan detail mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, jangka waktu dan jadwal, yaitu menetapkan durasi proyek dan deadline setiap tahap. Yang ketiga, hak dan kewajiban pihak, yaitu rincian hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang keempat, penjaminan dan pemeliharaan, yaitu ketentuan garansi dan dukungan setelah peluncuran produk. Yang kelima adalah penyelesaian sengketa, yaitu prosedur untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi. Yang keenam ialah ketentuan hak kekayaan intelektual atau HAKI, yaitu menentukan pemilik hak cipta atau paten produk. Lalu selanjutnya ada manajemen kontrak. Proses manajemen kontrak TIK mencakup 4 tahapan utama. Tahap pertama ialah tahap perencanaan. Pada tahap ini, kita mengidentifikasi kebutuhan proyek baik dari sisi teknis maupun bisnis. Sebagai contoh, jika proyek melibatkan pengadaan perangkat lunak, kita perlu menentukan spesifikasi teknis dan anggaran. Lalu tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Selama pelaksanaan, kita harus memastikan proyek berjalan sesuai milestone. Sebagai contoh, memonitor pengembangan perangkat lunak agar selesai sesuai jadwal. Tahap ketiga yaitu tahap pengendalian. Pada tahap ini, kita mengevaluasi kinerja berdasarkan KPI yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, KPI bisa berupa waktu penyelesaian atau kualitas deliverables. Lalu tahap keempat adalah tahap penutupan. Aset proyek seperti dokumen atau perangkat yang dikembangkan harus dialihkan kepada klien dengan prosedur yang jelas. Selanjutnya ada contoh kasus pemanfaatan kontrak pengembangan TIK. Yang pertama, pengembangan aplikasi perusahaan. Dalam kasus ini, perusahaan membuat kontrak dengan pengembang pihak ketiga untuk mengembangkan aplikasi seperti sistem manajemen keuangan. Lalu yang kedua, sistem e-government.
Pemerintah daerah sering bekerja sama dengan vendor untuk mengembangkan sistem informasi pelayanan publik. Hal ini bertujuan meningkatkan transparansi dan kemudahan layanan kepada masyarakat, seperti pembuatan sistem informasi kependudukan. Yang ketiga ada perangkat IoT. Contoh lainnya adalah kontrak antar perusahaan manufaktur dengan pengembang perangkat lunak atau software developer untuk menciptakan produk berbasis IoT atau Internet of Things. Ini mencakup perangkat pintar seperti sensor atau sistem rumah pintar. Oke, aspek hukum dan regulasi. Kontrak pengembangan TIK harus mematuhi dasar hukum dan mempertimbangkan aspek-aspek berikut yang saling berkorelasi. Yang pertama, perlindungan data pribadi, dasar hukum UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan PP nomor 71 tahun 2019 memberikan dasar pengelolaan data pribadi didukung UU PDP. Yang kedua, ada hak kekayaan intelektual atau HKI. Dasar hukumnya UU nomor 11 tahun 2008 mengatur keabsahan kontrak digital dan HKI, termasuk kepemilikan hasil pengembangan. Yang terakhir ada keamanan informasi dengan dasar hukum PP nomor 71 tahun 2019 yang mewajibkan penerapan standar keamanan untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data. Selanjutnya adalah tantangan dalam kontrak pengembangan TIK. Yang pertama ada perubahan kebutuhan selama pengembangan, ketidakjelasan dalam lingkup kerja awal, perselisihan terkait kepemilikan data hak cipta, masalah keamanan data selama proses pengembangan, ketidaksesuaian antara ekspektasi klien dan deliverables, keterbatasan komunikasi atau kolaborasi antar pihak, kendala dalam mematuhi jadwal dan milestone proyek, dan yang terakhir risiko ketergantungan pada teknologi atau suatu vendor tertentu. Kesimpulannya adalah kontrak TIK merupakan fondasi keberhasilan proyek dengan pemilihan jenis kontrak, perencanaan rinci, dan kepatuhan hukum yang tepat. Manajemen kontrak yang efektif, lisensi yang jelas, transfer pengetahuan, serta pemeliharaan mendukung keberlanjutan sistem memastikan efisiensi dan hasil optimal. Berikut presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian, terima kasih.